Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dalam berbagai wujud. Kadang-kadang beliau datang dalam wujud malaikat asli, dan itu terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira, Jabal Nur, menuju ke rumah beliau setelah menerima 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Di Gua Hira, Jibril datang dalam bentuk sosok laki-laki bercahaya, bukan seperti sosok malaikat asli, tapi mirip seperti manusia. Namun pada saat Nabi SAW turun dari Gua Hira dan ingin pulang ke rumahnya karena ketakutan, di tengah malam di Gua Hira sendirian, dan tiba-tiba melihat ada orang bercahaya datang dan memeluk beliau, lalu membaca 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka beliau pun kaget karena orang itu hilang tiba-tiba. Lalu beliau karena ketakutan turun ingin pulang ke rumahnya. Pas tiba di kaki lereng gunung Nur atau Jabal gunung cahaya, itulah terdengar suara dari langit di mana Jibril mengatakan, "Hai Muhammad, aku adalah Jibril, engkau adalah Rasulullah." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Aku mengangkat kepalaku ke langit dan aku melihat Jibril memenuhi langit." Jadi ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan semua dipenuhi oleh badan Jibril. Kadang-kadang Jibril datang dalam bentuk manusia yang tidak dikenal, tapi wujudnya manusia. Nah, seperti hadis ini. Makanya Umar menggambarkan, kami kaget melihat ada orang datang, bajunya bersih sekali. Di masa itu, karena orang rata-rata berkuda atau berunta, pasti bajunya kotor biasanya. Umumnya begitu. Apalagi kalau pakai baju putih, karena pasti ada debu. Kalau kita kan sekarang mobil, mungkin lebih aman lah. Kita naik mobil dari garasi mobil rumah kita, mungkin lebih bersih. Naik mobil juga debu terhalang. Kalau masa dulu tidak bisa. Walaupun kita sudah bersih dari rumah, keluar naik kuda sama unta, pasti kita keringatan. Maka Umar menggambarkan, ada orang datang, dia bajunya putih bersih sekali. Jadi agak unik, karena nggak pernah terjadi di masa itu. Rambutnya hitam pekat, masih digambarkan masih muda dan juga sangat tampan. Kemudian digambarkan juga tidak ada tanda-tanda safar padanya. Berarti bukan penduduk Madinah, tapi juga tidak ada yang kenal. Bukan juga orang yang safar, karena kalau orang safar pasti kusut, lusuh gitu ya. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Nah, di sini digambarkan datang dalam wujud laki-laki, tapi tidak ada yang mengenal. Yang ketiga, kadang-kadang Jibril datang dalam bentuk sahabat Nabi yang bernama Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dihya ini orang yang sangat tampan, sangat soleh, sangat pemberani, orang yang sangat luar biasa. Seperti di perang Khandak atau perang Parit, ya, perang Ahzab, itu pada saat selesai peperangan dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyerang suku Quraidah, suku Yahudi yang berkhianat di perang itu. Maka Nabi waktu itu belum tahu. Beliau masuk ke rumahnya setelah 43 hari atau 45 hari dikepung oleh Quraisy. Beliau letih, ingin istirahat dan mandi, membersihkan badan. Baru masuk ke rumah, maka ada Dihya Al-Kalbi mengetuk rumah Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, saya pun melihat Dihya. Lalu Dihya mengatakan, mana Rasulullah? Kata Aisyah, dia lagi baru ingin membersihkan tubuhnya, atau lagi mau bersih-bersih lah. Lalu kata Dihya, panggilkanlah untukku. Maka Nabi pun datang. Lalu Nabi tahu itu bukan Dihya setelah dia mengatakan, hai Muhammad. Karena Dihya pasti mengatakan Rasulullah. Hai Muhammad, apakah kalian manusia sudah membuka baju-baju perang kalian, sementara kami para malaikat tidak membuka baju perang kami kecuali kami tiba di sana. Ditunjuklah benteng suku Quraidah waktu itu. Maka Nabi SAW pun segera pakai baju perangnya, lalu teriak-teriak sambil mengatakan, wahai muslimin, apakah kalian lihat Dihya Al-Kalbi? Itu adalah Jibril, segeralah susul ke sana. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah di akhir, jangan sholat asar kecuali di bentengnya Quraidah. Maka semua sahabat menuju ke sana. Nah, itu contohnya.